Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamalah, amma ba'du. Sahabat mata hati kita dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Ustadz Ferry Fadlan dari channel Mata Hati Kita dalam acara Ngobrol Perkara Iman. Dalam hal ini kita akan bincang-bincang mengenai problematika kehidupan, terutama tentang sabar dalam menghadapi kehidupan. Apa saja yang akan kita bincangkan pada sore hari ini? Telah hadir bersama kita seorang narasumber, beliau sosok pembisnis muda, yang mana pada sore hari ini akan kita ajak diskusi ataupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dapat menginspirasi, dapat memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat, terutama kita semua, untuk dapat melaksanakan kehidupan ini dengan pola-pola yang mana telah diajarkan oleh Al-Quran, hadis, dan para ulama-ulama kita. Siapa narasumber kita pada sore hari ini? Kita akan berkenalan secara lebih dalam. Beliau adalah salah satu sahabat saya yang beberapa hari yang lalu telah kita sapa dan juga beliau menghubungi saya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil inspirasi dan manfaat dari obrolan sore hari ini. Namun, seperti biasa, sebelum kita lanjut pada obrolan pada sore hari ini, kepada sahabat-sahabat channel Mata Hati Kita, apabila berkenan untuk subscribe, like, dan komen, tinggalkan pesan-pesan, kritik, dan saran, sehingga dapat membangun channel ini lebih bermanfaat untuk di kemudian hari. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita sapa sahabat kita pada sore hari ini, Mas Kamalul Mustafa, yang beliau sepengetahuan saya adalah berbisnis interior furniture. Apa-apa saja yang sedang dilakukan atau perkembangan bisnisnya saat ini, kakak kita akan lebih dalam ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu baik ya, walaupun dikit-dikit agak kurang ya. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Setahu saya bisnis Mas Alul sekarang sudah mulai semakin berkembang, ataupun di bidang interior saat ini memang sangat digemari. Ya. Kalau perkembangan itu harus sih kalau target saya, ya. Cuman porsi berkembangnya atau signifikan atau tidak itu kan urusan nanti. Yang penting kita berusaha berkembang gitu aja sih. Kalau kita stuck ya sayang gitu, waktu kita curahkan di memperjuangkan usaha itu, kok kita stuck, nah itu sayang. Punya pengalaman tentang kehidupan yang Mas Alul sebagai perantau dari Magelang ke Lampung ini, ada nggak kisah-kisah yang menarik lah yang bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman sahabat Mata Hati Kita ini? Ya sih, memang saya perantau, saya aslinya orang Magelang. Buat sahabat-sahabat yang belum tahu ya, saya itu perantau dari Magelang ke Lampung semata-mata meniti karir usaha, ngerintis usaha dari nol ya, sampai sekarang ini alhamdulillah berjalan baik. Terus pekerja juga semakin bertambah, relasi juga semakin banyak, alhamdulillah. Terus sekarang juga saya sudah buka cabang di Magelang itu sendiri, bahwasanya itu daerah kelahiran saya. Oh, di Magelang juga sudah? Iya, ada. Karena ya itu buat alasan sedikit biar saya bisa sering pulang nengok orang tua lah. Oh, orang tua masih di Magelang? Masih lengkap. Walaupun yang ibu posisi sekarang sudah kurang sehat gitu. Nah, menghadapi pekerjaan yang memang dibilang sibuk, ada yang di luar kota, ada yang di sini, apakah bisa membagi waktunya dengan keluarga dan dengan masyarakat, bagaimana itu Mas Alul? Insya Allah kalau untuk tolak ukur bisa kan relatif, ya.
Insya Allah tetap harus saya usahakan bisa, karena pontang-pantingnya kita kan kalau bukan keluarga buat siapa gitu loh. Iya betul. Jadi kalau pontang-pantingnya kita terus akhirnya mengabaikan keluarga, ya kayaknya ada yang selip tuh. Iya. Walaupun sedikit banyak ya nyatanya kita memang ninggalin keluarga. Iya. Tapi kan demi keluarga tuh. Iya. Kata Pak Yai kayak gitu biasanya. Nah, ketika kita memang mencari rizki tentunya untuk keluarga, kan kita dituntut juga untuk berbuat baik terhadap keluarga dan juga para pekerja tentunya kalau saat ini kan, karena bisnis yang dijalani tentu banyak orang-orang yang terlibat tentunya di situ. Nah, bagaimana ini menghadapi berbagai dinamika di dalam pekerjaan ataupun di dalam keluarga yang itu harus menuntut kita untuk berperilaku sabar. Gimana ini menurut Mas Kamalul? Sabar itu sudah dalam loh, itu langsung ditembak sabar lagi kan. Ya poinnya sih sabar itu kan menahan, Tat ya. Iya betul. Berhubung saya itu orang biasa yang bekerja, bukan seorang ustadz atau kiai seperti ustadz nih, mungkin sedikit banyak saya ngomong agak peletotan juga. Cuman itu insya Allah realistis dengan proses kehidupan saya, gitu aja sih. Ya, nah itu maksud saya, kehidupan Mas Alul itu menerapkan itu dalam porsi sebagai seorang pengusaha muda ataupun seorang pembisnis, menerapkan pola hidup dengan sabar, terutama menghadapi keluarga, terutama menghadapi karyawan tentunya. Pasti ada nih pengalaman Mas Alul yang kira-kira ini harusnya ini saya marah gitu, tapi dengan menahan diri kita mampu untuk merealisasikan rasa sabar itu sendiri gitu. Gimana nih Mas Alul? Ya sabar itu harus, kalau nggak sabar ya kita hancur. Misal gini, apa yang terjadi di hadapan kita, entah itu di pekerjaan, entah itu di keluarga, entah itu di masyarakat, itu kan belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau. Betul. Nah kalau kita nggak menahan diri dengan sabar, ya gimana kita hidup gitu. Iya. Padahal jangkauan atau proses perjalanan hidup kita itu kan masih jauh, karena takdir kita nggak tahu. Ya gak? Iya. Nah sabar itu sendiri, kalau pengalaman saya nih Tat ya, ini berbagi pengalaman Tat ya. Ya ini kita berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga buat teman-teman di luaran ataupun dimanapun berada. Ketika ini jadi sebuah inspirasi kan, sungguh ini pun jadi amal ibadah tentunya kan gitu. Amin ya. Ya kalau pengalaman saya itu kan, ya sedikit saya pernah belajar juga, ya walaupun ngaji di kampung atau sempat juga di pondok pesantren walaupun cuma nyicip ya. Nah cuman itu luar biasa dampak atau efeknya untuk perjalanan hidup saya sekarang ini, karena waktu itu sebuah pondasi. Saya anggap sebuah pondasi. Nah perhatiannya kapan ya, sekarang ini di saat sekarang sudah menghadapi kehidupan nyata, ya kerja, ya berkeluarga, ya bersosial. Nah itu saatnya diterapkan materi-materi tentang kesabaran. Iya tentunya yang sudah pernah kita dapatkan dari para guru-guru kita pada masa lalu ya. Masa lalu ya. Benar. Waktu itu saya berusaha dan belajar sabar itu nggak mungkin nyampe tanpa didasari dengan kerelaan. Iya betul. Kerelaan itu nggak mungkin didapat tanpa kita meyakini rasa ketuhanan atau ketauhidan. Iya betul. Jadi kalau cuma sekedar sabar aja diem, nggak merespon, tanpa ada praktek nyatanya, itu sabar atau ndablek. Iya kan gitu. Sekarang banyak soalnya orang itu salah persepsi gitu. Karena banyak juga penyebutan bahwa saya sudah sabar gitu, tapi kan hanya sekedar di lisan tanpa dipraktekkan dalam perbuatan. Betul ya. Iya, setahu saya apalagi sabar itu kan berusaha menyabarkan. Iya. Bukan puncaknya, tapi proses berusaha menahan diri, berusaha menahan nafsu, berusaha menyabari sesuatu yang kita lihat, yang kita hadapi. Nah, itu aja udah poinnya. Ada poin-poin kira-kira yang dimana ketika memang itu tadi seperti yang saya tanyakan bahwasanya itu memang harusnya kita marah ini. Contohnya ini kesalahan gitu, harusnya kita marah, tapi kita tetap bersabar menahan diri. Itu sangat krusial di dalam sebuah
kehidupan ataupun pekerjaan kan tentunya ada pengalaman itu tentunya. Bener, karena rasa emosi itu rasa emosi itu sebenarnya saya sering muncul. Bukan berarti saya sabar itu tanpa ada rasa greget, rasa bergejolak itu bukan berarti nggak ada, berarti ya saya ndablek, berarti saya nggak punya perasaan kan gitu. Nah, emosi itu di saat saya muncul, kalau orang emosi itu biasanya kalau nggak kita tahan pasti outputnya kan ngasal. Saya mendingan diam dan menghindar. Fungsinya untuk apa? Untuk menahan diri saya. Kan gitu. Nah, karena kalau di situ saya nggak punya jurus jitu lah, anggaplah untuk menaklukkan diri saya, waduh bubar. Ya, sehingga sabar itu pun menjadi sebuah kontrol diri kita. Poinnya di situ, ya benar. Jadi kadang ada orang bilang kalau kita diam aja, tidak ngerespon orang melakukan kesalahan, nanti berarti kita nggak bertanggung jawab atas salah orang itu. Itu lain hal sebenarnya. Setahu saya nih, tapi maaf nih ya. Bukan mau ngasih tahu atau bahkan nyeramain Ustadz nih, kualat saya kan. Tapi kalau pengalaman saya itu, maksud sabar diri dan maksud yang dimaksud bertanggung jawab memperbaiki orang itu udah dua hal yang berbeda. Karena kalau kita sabar, output kita pasti lebih bagus di saat kita membawa orang itu. Karena bicara perubahan dari si manusianya atau orang tersebut adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi kata Pak Yai itu kan inna huda Allah. Iya, betul. Kita kan cuma sekedar menyampaikan. Tapi kalau kita menyampaikan dengan nafsu yang kita tidak sabar, kira-kira sakit nggak perasaan kita? Tentunya sakit sekali. Nah, itu pun menjadi sebuah sebuah akhirnya buat si yang dituju pun akhirnya menjadikan dia sebuah penyakit tentunya. Kan begitu. Jadi niatan baik tanpa didasari dan dilakukan dengan baik itu biasanya sang penerimanya juga agak susah, Mas. Betul. Jadi bisa melukai perasaannya. Misalnya nih, saya itu punya niat baik, punya maksud baik, tapi cara penyampaiannya tidak baik. Nah, kira-kira nih saya kalau digituin kayaknya mau sakit nih, kayaknya perasaannya kan gitu. Akhirnya ilmunya malah diterima enggak, dipakai enggak kan? Iya. Malah dongkol kan, dalam hati dia ngomong apa kita nggak tahu, malah nyumpahin kita lagi kan. Iya. Tahu-tahu dendam dari belakang kan nggak tahu juga kan gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak segitunya lah ya. Ya dari situ makanya ketika saya melihat Mas Kamalul tentunya dari pertemanan yang selama ini kita jalin dengan baik tentunya kan sering bertemu di sebuah pengajian ataupun di tempat-tempat ceramah kan gitu. Maka di situ saya melihat bahwasanya banyak hal-hal yang memang Mas Alul sendiri mampu untuk mengkontrol itunya ketika diterapkan di sebuah pekerjaan Mas Alul ya. Nah, terus poinnya gini yang saya rasain ini, Tat. Kalau kita belum mampu mengendalikan diri kita sendiri, bohong kayaknya kalau kita mampu mengendalikan orang. Betul. Kalau kita kurang mampu membawa diri kita sendiri, bohong juga mampu membawa orang. Pasti itu porsi nafsu biasanya. Waduh, kedalaman lah kita. Iya, bagaimana itu jadi sebuah poin ketika memang itu kita sosok seorang leader. Leader itu kan sebagai contoh. Iya, benar. Anggaplah sosok guru. Sosok guru menjadi contoh. Di situ pun sama. Akhirnya ketika menjadi contoh itu akan lebih mudah kita untuk mengarahkan orang lain. Betul banget. Ya memang selama ini yang saya rasain itu. Terus kapan kiranya saya itu akan lepas kontrol? Akhirnya keluar tuh emosi. Beberapa kali saya pernah juga berarti ya. Adanya sabar itu karena emosi. Tanpa adanya emosi, sabar dari mana? Iya nggak, bener nggak? Betul. Cara Allah mengajari kita, atau saya lah anggaplah, saya belajar sabar dari Allah itu dengan apa? Dengan cara Allah menciptakan situasi dan kondisi saya emosi dulu. Iya. Terus Allah kasih cobaan itu kan. Nah, terus coba lihat nih, kata Allah, ibaratkan Allah bisa ngomong ya. Maaf ya. Betul. Nih, gua kasih lo emosi lo bisa kontrol nggak tuh emosi? Nah kan PR-nya di situ. Artinya muncul sebuah kesabaran ketika memang itu sudah pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Bener banget. Bahkan sampai pernah saya itu lepas kendali yang akhirnya keluar kata-kata kasar. Sebenarnya bukan spesifik kata kasar, tapi lebih keras gitu kata-katanya. Habis itu badan saya lemes loh. Badan saya lemes,
Terus saya menyesali tindakan saya itu. Gejolak di dada saya itu luar biasa. Itu kenapa Tat, kira-kira Tat, kalau kayak gitu Tat? Saya kadang-kadang aneh loh. Kalau lepas kontrol tentang emosi, jadi detak jantung itu kan kenceng tuh. Habis itu lemes loh Tat. Kenapa Tat, kira-kira Tat? Sekalian nanya nih Tat kan. Masa saya ditanya terus? Secara psikologi bahwasanya ketika nafsu kontrol kita tidak terkendali, maka pacu aliran darah kita itu akan semakin kencang, merubah pola pikir kita yang normal menjadi abnormal. Nah, itu secara psikologi. Mungkin kita mampu untuk mengendalikan itu dengan tarik napas mungkin Mas Alul. Coba Mas Alul tarik napas. Nah, berarti dengan istighfar itu akan meredakan emosi kita, meredakan detak jantung kita, yang mana detak jantung kita itu lama kelamaan akan mereda. Atau dengan kita mengambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat, sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, itu benar itu Tat. Saya jadi inget tuh kata guru saya itu, talinya rasa, talinya roh itu ada di nafas. Nah, jadi di saat kita tidak terkendali itu memang harus tarik tuh tali dengan cara apa? Tarik nafas panjang. Itu bener tuh. Hebat juga nih Ustadz ini. Waduh, itu mantap. bukan hebat, artinya memang segala keilmuan itu kita hanya mengedukasi. Jadi apa yang sudah disampaikan bahwa dari Al-Quran, dari Sunnah dan juga kalam-kalam ulama, tentunya sudah memang tinggal kita hanya mempelajarinya. Nah, seperti Mas Alul saat ini mempraktekkan kehidupannya dengan berpola sabar, menahan sabar, itu pun jadi sebuah amal ibadah tentunya kan gitu. Nah, selain itu nih Mas Alul, ada hikmah apa ketika Mas Alul mampu menghadapi rasa sabar itu? Hikmahnya luar biasa Tat, yang saya rasain itu Tat. Saya bandingkan aja gini, di saat saya tidak bisa berusaha sabar, itu kan dampaknya ngeri Tat. Betul. Bisa orang itu sakit hati. Kalau di saat saya ngurusin kerjaan, bisa kerjaan itu berantakan. Betul. Kalau di saat saya berhadapan dengan keluarga, bisa keluarga itu bubar. Benar nggak Tat? Betul. Di saat saya bersosial, bisa image sosial saya hancur. Wah, itu dampaknya tuh, bayangin aja coba. Nah, sekarang kalau mau ditawarin, pengen sabar atau enggak kalau dampaknya kayak gitu, pasti orang pengen sabar. Walaupun nih, nah poin di sabarnya juga susah, cara berusaha sabarnya juga susah. Jadi gitu. Kalau misalnya ditanya secara kemanfaatan, ya luar biasa banyak. Di situ kita bisa mengondisikan hati kita lebih tenang. Kalau kita sabar. Di situ kita bisa melahirkan sebuah pemikiran yang baik tentunya. Nah, baik. Terus di situ kita masih punya stamina banyak, stamina lebih untuk beribadah atau melakukan sesuatu. Karena apa? Kalau kita tidak sabar nih, drop badan kita kan. Iya, betul. Bener karena kan pola pemikiran hati kita udah nggak jadi satu lagi kan gitu. Iya, benar. Nah, Mas Alul sendiri selain sebagai pengusaha, tentunya sebagai kepala rumah tangga dan hidup di lingkungan masyarakat, ada tidak hal-hal yang itu membuat kita harus berperilaku sabar menghadapi kadang-kadang ada tetangga yang suka ngomongin atau dan sebagainya. Benar. Bagaimana itu menghadapinya? Saya sedikit kutip secara materi kajian itu kan akidah dan akhlak. Itu kan dasar-dasar akidah akhlak itu kan menjadi dasar-dasar orang itu bisa atau mampu berusaha sabar. Betul. Nah, saya ingat itu dulu waktu saya sebelum bekerja itu kan ya sempat ngaji lah sedikit-sedikit itulah ya. Nah, itu informasinya pernah di pondok pesantren juga. Itu sedikit-sedikit seperti itu, kayak misalnya belajar tentang ketuhanan sampai meyakini dan menguasakan. Terus belajar tentang penerimaan dan pengikhlasan. Terus belajar tentang meyakini bahwa apa yang terjadi itu udah kehendak dan kuasa Allah. Iya, betul. Nah, itu semua setahu saya nih ya, itu kan porsi dasar untuk kita menuju sabar itu sendiri. Iya, proses menuju sabar itu sendiri. Bener banget.
Nah, untuk itu Mas Alun sendiri ada nggak tips-tips ataupun inspirasi buat sahabat-sahabat kita, Ya. mata hati kita dimanapun berada, mungkin sebagai sosok seorang pengusaha ataupun pembisnis, mungkin bisa memberikan tips-tips ya kepada tentunya sahabat-sahabat yang ada di luar ketika menghadapi sebuah problematika di dalam pekerjaan, Ya. itu bagaimana tipsnya menghadapinya gitu. Ya. Sebenarnya bukan tips lah ya, saya nggak enak lah, saya juga belum semahir itu, belum semampan itu, ya anggaplah sharing aja lah ya. Kalau pengalaman saya itu, jangan sampai berucap atau bertindak sesuatu yang fundamental di saat kita emosi. Betul. Satu. Yang kedua, berusahalah sabar atau tahan emosi itu untuk ambil napas panjang kata Ustadz tadi, dan beristighfar. Kalau hal itu kepentingannya besar, biasanya saya istikharah. Biasanya saya istikharah. Kenapa? Saya minta petunjuk gimana sih baiknya gitu. Iya. Bener nggak? Karena Kan- itulah tempat kita. Iya kan logikanya gini. Saya itu sebenarnya terlalu selebar banget memahami agama dan ketuhanan, Tat. Ya ini tolonglah kalau salah tolong dikoreksi, Tat ya. Misalnya aja gini. Kok bisa ya seorang kiai itu enak amat gitu. Bisa yakin kepada Tuhannya. Bisa bermunajat. Kalau kiai kan karuan, Tat. Kayak Ustadz karuan, punya cara-cara akademis yang rapi, cara berpakaiannya juga bagus, waktu beribadahnya juga disiplin. Nah kalau kayak kita Tat, pontang-panting, Tat. Perlu penyesuaian. Kadang-kadang mau sholat masih di jalan gitu kan. Berarti kan gejolak jiwanya kan luar biasa. Iya, betul. Nggak karuannya, Tat. Bener nggak, Tat? Betul. Makanya saya punya cara selebor sebenarnya. Cara selebor saya, Apa nih selebor nih? iya, cara selebor saya meyakini bahwasanya yang terjadi itu kuasa Tuhan. Betul. Allah. Cara selebor saya bertorekoh, menjalani torekoh itu berjalan, berarti saya menjalani apa yang Allah kasih di hadapan saya, dan apa yang Allah tugaskan dalam kehidupan saya yang harus saya jalani, itu semua saya kuasakan kembali kepada Allah. Betul. Baru agak enteng nih kita. Kalau nggak kayak gitu, aduh. Karena ketika kita kembalikan semuanya kepada Allah, maka inilah kehendak Allah. Iya. Kalau saya mau cari porsi lebih, waktu lebih spesial istimewa, berkholwat seperti seorang kiai, misalnya, maaf nih ya, bukan berarti merendahkan kiai nih. Iya, betul. Kiai keren, karena memang makomnya seperti itu. Kalau misalnya saya mau mencari waktu spesial seperti para kiai itu kan, waduh ya nggak bisa lah ya. Memang kita sudah punya porsinya. Punya kan, porsinya. gitu. Bahkan saya itu mengistilahkan gini, zuhud fiddin kata Pak Kiai itu. Iya, betul. Zuhud di dalam dunia itu ya dunia saya. Gimana caranya saya berzuhud gini. Iya. Tolong koreksi kalau kebablasan saya, Tat ya. Betul. Mungkin kita akan lebih bahas spesifik masalah zuhud nanti di episode berikut. Wih, Gitu seru ya. nih. Betul ya. Seru nih. Iya, Bikin penasaran Mungkin sahabat-sahabat nanti ini. kita akan membahas masalah zuhud di episode berikutnya. Iya, siap. Nah, ini yang selanjutnya adalah bahwasanya kita pun perlu harus memotivasi orang-orang ataupun anak-anak muda yang saat ini masih Iya, lupa memotivasi lagi. dalam keadaan dalam keadaan mencari pekerjaan, baru lulus sekolah sebentar lagi dan sebagainya, baru selesai pandemi. Apakah memang harus dituntut untuk kita, ayo kita semangat lagi, ayo kita kerja lagi, ayo kita cari nafkah untuk kehidupan ini, gitu. Untuk bekal kita nanti di akhirat. Bener. Nah, kembali lagi berhubung guru saya juga, mentor saya juga selalu mengembalikan urusan hidup itu ke benang merah agama yang diajarkan agama. Kembali lagi pasti buat sahabat-sahabat yang masih muda, yang masih produktif. Betul. Nah, di sini ada tanda kutip biasanya nih sahabat-sahabat muda ini dalam masa kebingungan menentukan arah hidup. Iya. Nah, saya ingat betul waktu itu, kalau secara bahasa istilah itu, temukan jati dirinya dulu. Nah, saya waktu itu gitu, Tat. Iya. Menemukan jati diri, yakini. Setelah kita tahu siapa kita, yakini bahwasanya itu kita. Iya. Nah, setelah itu kita mau mengarah kemana? Kan mengarahnya ke Allah, Iya, ke betul, Tuhan. betul. Berjalan menuju kepada Allah. Nah, secara syariatnya itu otomatis Allah akan memberikan kecerdasan dan kemantapan hati. Betul. Tentang apa-apa yang harus dia pilih. Betul. Yang penting semangat.
Karena apa? Orang iman itu orang yang semangat. Iya, betul. Karena secara kutipan ulama itu man aropa nafsahu fakot aropa robah. Wih, iya itu keren Ustaz. Mungkin ada juga ini semangat yang memang harus kita tanamkan Iya, benar, pada benar. para anak muda. Iya. Selain dia bekerja juga, jadikan bahwa pekerjaan itu juga menjadi bekal, jadi ibadah. Bener-bener. Terus satu lagi tambah Ya, sedikit boleh. ya. Ya. Jangan sekali-kali mengeksklusifkan istilah atau kata-kata dalam agama Islam. Betul. Karena apa? Itu kebutuhan kita Betul. dalam sehari-hari. Betul. Misal, ada sebagian orang menganggap eksklusif kata-kata hakikat. Betul, betul. Padahal hakikat itu kan maksudnya hakiki. Iya, betul. Sesuatu atau perkara itu ada makna harfiahnya, ada makna hakikinya. Hikmah dari sebuah perlakuan ataupun amaliyah kita Iya. menjadi sebuah Misal, hakikat, ya, gitu. misal gini. Kadang orang di saat kebingungan masalah penentuan arah hidup, hati, keimanan dan ketakwudan, orang sudah takut membahas karena apa? Wah, itu eksklusif banget katanya. Iya. Padahal itu kita butuh loh. Iya. Kan kita setiap hari butuh berketuhanan, betul. butuh meyakini. Supaya kita tahu Iya. proses dalam rangka untuk mengenal Tuhan dan Tuhan memberikan kita sebuah kesabaran Nah, akhirnya itu. gitu. Nah, makanya saya ya sedikit agak pesan juga buat Ustadz karena memang mohon maaf nih secara basic ya anggaplah profesi Ustadz itu kan seorang penyampai. Betul, betul, betul. Tolonglah rangkul sekitaran kita yang kurang tersentuh, Tat. Kasihan, Tat. Karena kiai itu yang berani datang ke kiai itu kan orang yang sudah berjiwa dan bermental besar. Iya. Kadang-kadang di sekitaran kita itu banyak loh orang yang masih pesimis, Iya. berkecil hati karena merasa dirinya buruk. Masih takut gitu. Iya, bahkan sampai menganggap saya malu, saya mau bersujud sama Allah, saya mau menghadap sama Allah aja sampai malu loh. Iya, betul. Itu gimana tuh kalau nggak dirangkul tuh kasihan? Betul, Kalau nggak betul, disederhanakan, bener nggak istilah-istilah itu, Tat? Iya, Nah, betul. ini betul. sekalian pesen, Tat, ya. Betul, betul. Ya insya Allah kalau kami sendiri terutama di tempat kami di Iya. pondok pesantren itu ada memang kajian khusus umum. Heeh. Jadi bisa nanti rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita Ya. yang ingin ikut kajian, ada kajian Al-Quran, Ya. ada kajian fikih, Wah, bisa keren. datang ke tempat kami di Siap, pondok siap. pesantren. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama untuk membahas itu secara detail dan berdasarkan kitab-kitab yang sudah diajarkan para ulama. Siap-siap. Insya Allah saya datang, Tat. Boleh nggak, Tat? Boleh tentunya. Boleh ya? Ajak kawan-kawan ya. Oh, siap. Satu truk lah ya. Satu truk, waduh, boleh juga tuh. Tapi nanti kita siapkan dulu tendanya. Oh iya, siap. Karena Oke. ya kebetulan tempat Oke, kita oke. masih sederhana, tapi ya insya Allah bisa menjadikan manfaat Iya. buat sahabat-sahabat sekalian kan. Mungkin itu saja yang kita bisa bincangkan sore hari ini. Siap, oke, Tat. Terima Terima kasih banyak. kasih ini atas kehadirannya, atas sambutan hangatnya. Wih, siap. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan juga menjadi keberkahan buat kita semua tentunya. Sahabat mata hati kita, dimanapun Anda berada, setelah perbincangan tadi, bahwa kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya perilaku sabar telah tertera dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabari. Bahwasanya orang-orang beriman dituntut untuk selalu berbuat sabar. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya wasta'inu bisabri wassalat. Bahwasanya menghadapi kehidupan ini harus dilaksanakan dengan sabar dan juga sholat. Dan selanjutnya innallaha ma'asabirin, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sabar. Demikianlah sahabat mata hati kita, semoga obrolan pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.